Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan semoga teman-teman buruh di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dijauhkan dari wabah yang saat ini itu virus corona atau COVID-19. Amin. Selamat malam teman-teman buruh di seluruh Indonesia. Malam hari ini video ini dibuat pada malam hari ya, tepat di depan perusahaan PT Tata Karya Berindo di Cirebon. Saya atas nama Sekretaris Konsul Cabang FSP Raya turut prihatin atas kejadian atau peristiwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan PT Tata Karya Berindo, yang kebetulan teman-teman di perusahaan tersebut adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sektor SPAMK. Di belakang kita ya terlihat teman-teman sedang berkumpul mendirikan tenda perjuangan ya. Tenda perjuangan didirikan pasca aksi kemarin, aksi tanggal 2 Juni 2020 kemarin, hari Kamis kita melakukan aksi tentang penolakan PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ini bentuk dari bentuk perlawanan teman-teman serikat pekerja terhadap kasus PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi tenda perjuangan ini didirikan tepat tanggal 2 ya, malam tanggal 2. Setelah aksi itu sore langsung didirikan tenda perjuangan, dan sampai dengan saat ini tenda perjuangan masih berdiri ya, dan malam ini dipadati oleh teman-teman yang bersolidaritas untuk datang memberikan support dukungan pada teman-teman yang sedang standby di depan perusahaan ini. Kenapa mereka standby? Karena menjaga jangan sampai perusahaan yang berdalih bahwa mereka tutup, namun nanti aset-asetnya akan keluar dari perusahaan. Makanya teman-teman di sini mengawal, benarkah perusahaan itu dinyatakan tutup atau tidak, atau hanya akal-akalan saja, atau hanya sementara. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar kita selaku organisasi. Dari atas nama organisasi, saya sebagai sekretaris KCFS Konsul Raya turut prihatin dengan kejadian ini. Ini juga menjadi PR ke pemerintah Kabupaten Cirebon. Apabila ada kasus seperti ini dan ini menjadi lenggang, maka akan menjadi latah pada perusahaan-perusahaan yang lain dengan alasan tutup, dan nanti kedepannya besok buka lagi, mem-PHK semuanya dan merekrut karyawan-karyawan baru. Ini menjadi tanda yang besar, ini PR untuk pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, banyak sekali yang hadir hari ini ya, dari semenjak tanggal 2 sampai dengan sekarang. Banyak memberikan support, teman-teman dari PT perusahaan lain, bahkan yang bukan dari FSPMI sendiri hadir ke sini memberikan dukungan. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa minuman, apapun. Banyak sekali dari warga setempat juga memberikan dukungan. Warga masyarakat di sekeliling perusahaan ini yang datang tiba-tiba ngasih bantuan, ngasih minuman, ngasih makanan, ngasih air panas. Dan bahkan tadi juga malam ini tadi kedatangan orang tua yang di PHK, orang tuanya datang ke sini memberikan support dan dukungan untuk terus memperjuangkan ini. Ya, kawan-kawan seluruh buruh di Indonesia, saya ingin berbincang dengan teman-teman TUK Tata Karya Berindo Cirebon. Kebetulan saat ini saya sudah didampingi oleh ketua serikatnya, ketua serikat yang ada di dalam PT Tata Karya Berindo. Kita coba diskusi agar
publik, masyarakat luas di sana paham tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ini. Seperti apa sih mereka berjuang di dalam? Apakah mereka mendirikan serikat pekerja itu di dalam itu merusak perusahaan? Apakah mereka itu arogan? Apakah mereka itu bertindak di luar batas? Apakah serikat pekerja seperti itu? Kita akan bertanya kepada kebetulan ketua serikat pekerjanya, Johan. Jadi kita akan coba berdiskusi lah, kita coba ngobrol, sharing, agar masyarakat luas di sana paham, tahu apa sih kedudukan serikat pekerja, sehingga permasalahan seperti ini kita tahu semua bahwa dari semenjak bulan berapa itu terjadi konflik yang melanda seluruh dunia, termasuk berefek pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita akan bertanya apakah itu latar belakangnya, apakah serikat di dalamnya seperti apa. Kita akan coba diskusikan sebelum berserikat mereka bagaimana, dan setelah berserikat mereka bagaimana. Jadi serikat pekerja adalah organisasi yang ada di dalam perusahaan, ya, untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, ya, kesejahteraan pekerja, untuk anggota dan keluarga. Nanti kita akan coba bertanya, saya selaku Sekjen FSPMI Ciburaya coba diskusi dengan ketua PUK-nya, ya, dari awal sampai dengan akhir, agar masyarakat tahu. Jangan melihat serikat pekerja di luar, teman-teman luas di sana di dunia maya maupun di media, jangan sampai berpikiran bahwa serikat pekerja itu hanya nuntut dan demo. Kita mau menyampaikan nih kepada seluruh masyarakat luas di sana. Kita akan coba diskusi apa adanya, kebetulan tepat di depan pintu perusahaan, gerbang perusahaan. Lalu di sampingnya teman-teman sedang mendirikan tenda perjuangan, teman-teman banyak hadir, semakin malam semakin banyak hadir. Mereka mendukung support, dukungan bahwa PUKTK tidak sendirian, support 24 jam kita, teman-teman banyak yang habis sini berganti terus memadati tempat-tempat ini. Dan kita pastikan saat mendirikan tenda perjuangan ini kita tidak anarkis, kita tidak merusak perusahaan, tidak. Kita hanya menjaga saja perusahaan ini aman, jangan ada uang-uang, jangan sampai juga timbul fitnah antara perusahaan dengan pekerja, gitu kan. Maksudnya agar aset juga jangan dibawa keluar dengan alasan barang-barang sudah tidak ada. Ini kita sama-sama bekerja sama. Pihak kepolisian juga sudah koordinasi. Kita pastikan dalam tenda perjuangan ini kita aman, kondusif, tidak ada unsur apapun, Baik, saya akan coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau, Ketua PUK di perusahaan PT Tata Karya Berita. Bung Johan, selamat malam Bung Johan. Selamat malam, Pak. Bung Johan ini bekerja di sini udah berapa tahun? Nanti bisa ke kamera bicara. Lebih tepatnya 6 tahun 8 bulan. Sudah lama ya? Sudah lama. 6 tahun itu? 6 tahun 8 bulan. Oke. Bekerja udah 6 tahun. Itu sudah karyawan tetap atau masih kontrak ya? Karyawan tetap. Alhamdulillah karyawan tetap. Anggotamu berapa di situ serikat pekerja? Anggota serikat pekerja 86 anggota. Dari total? Dari total 117. 117? Iya. Berarti hampir 90% ya? Sudah menjadi anggota semua serikat pekerja. Jadi karena tetap semua, sampean sudah bekerja 6 tahun ya? 6 tahun 8 bulan. Coba sampaikan kepada masyarakat luas di sana, kondisi pada saat Anda dulu sebelum mendirikan serikat pekerja itu seperti apa sih kondisinya? Apakah baik-baik saja atau hak-hak Anda sudah
sesuai menurut ketentuan undang-undang, apakah ya apalah semua tentang yang ada di perusahaan itu bagaimana. Kita artinya bicara fair-fairan terbuka, sebenarnya kondisi Anda dan anggotamu, karyawan di situ di perusahaan, kondisinya seperti apa. Coba sampaikan agar teman-teman tuh paham. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi waktu sebelum kita bentuk serikat pekerja, kita dari 0 tahun di sini bekerja. Pada waktu itu perusahaan, karena kami belum mengerti, belum mengerti apa? Belum mengerti permasalahan undang-undang ataupun undang-undang tentang ketenaga kerjaan, lalu belum mengerti tentang hak-hak kita. Nah, pada waktu itu kami di sini bekerja sudah lama, tetapi yang namanya cuti tidak pernah diberikan. Cuti tahunan. Anda dan karyawan di sana nggak pernah cuti selama? Nggak pernah ngambil. Yang paling lama berapa tahun? Kerja? Yang paling lama 6 tahun 8 bulan. Yang paling lama itu? Yang paling lama. Ada. Iya. Itu jadi anggota juga yang 6 tahun 8 bulan? Iya, ya termasuk sama saya. Sama sekali? Berarti Anda dari nol ya di sini? Dari nol. Sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya cuti. Jadi kalau ada keperluan, ada saudara yang meninggal atau apa gitu, ada keperluan yang mendesak, Anda nggak pernah cuti? Nggak pernah. Ya Allah. Jadi kalau ada saudara yang menikah, paling kita mendapatkan izin. Izin nanti upahnya gimana? Upahnya tidak dibayar. Oh, jadi kalau nggak cuti tapi upahnya malah dipotong? Malah dipotong. Oke. Lalu apa lagi tuh? Cuti. Terus, nah untuk jam kerja, kalau nggak ada cuti berarti jam kerja berapa tuh? Dari Senin jam sampai kerja ini seperti biasa 7 jam. 7 jam. Hari Senin sampai Sabtu. Sabtu setengah hari. Setengah hari. Ya. Terus apa lagi? Nah, terus waktu itu kita slip gaji. Slip gajinya kenapa? Slip gaji kita cuma diberikan hanya 1 tahun sekali setelah setelah pergantian tahun di bulan Januari kita baru diberikan slip gaji. Nah, setelah masuk ke bulan Februari sampai bulan Desember akhir tahun, kita tidak pernah diberikan lagi yang namanya slip gaji. Oh, slip gaji nggak pernah tahu Anda? Nggak pernah tahu. Jadi cuma diberikan pas pergantian tahun Januari kita diberikan. Oh, jadi gajinya itu lewat transfer atau cash itu? Lewat transfer. Oh, transfer ya. Iya. Jadi kalau ada semacam karyawan yang komplain, terus karyawan yang ini kekurangan, mereka tidak mengetahui karena slip gaji tersebut juga tidak ada. Lalu apa lagi? Terus lemburan. Lembur gimana? Lemburan selama ini kita mendapatkan upah lemburan 1,5. Hitungan per jamnya 1,5. Ya. Nah, terus dulu satpam ngunci paling. Satpam ngunci. Lalu dulu pekerja perempuan hamil disuruh mengundurkan diri dengan bahasa nanti minta ini apa kelanjutannya gimana. Nah, misalkan sudah tidak berangkat selama 2 hari, 3 hari sampai 4 hari, lalu disuruh mengundurkan diri, diminta penjelasannya. Orang lagi hamil suruh dipaksa keluar dari perusahaan? Iya. Suruh nggak bekerja gitu? Disuruh nggak bekerja. Ya Allah. Terus kalau nggak bekerja itu di PHK atau keluar begitu saja? Keluar begitu saja, disuruh mengundurkan diri. Ya Allah. Iya, terus? Dan juga tidak diberikan pesangon. Oh. Ya. Terus ada lagi pekerja yang mengalami sakit sampai waktu itu dioperasi. Ada yang sakit dioperasi? Iya, sakit dioperasi pas di perut di sini. Ya. Nah, sama seperti yang kemarin
perempuan tersebut lagi hamil, Ya. dipaksa mengundurkan diri Oh. nasibnya. Jadi tidak mau ada pekerja yang sakit lama ataupun yang bekerja yang lagi hamil. Orang yang sakit juga sama suruh ngundurin diri. Sama suruh Itu mengundurkan sakitnya diri. berapa tahun emang? Berapa bulan? Waktu itu sekitar paling baru 2 bulan. Sakit 2 bulan terus suruh keluar. Disuruh keluar mengundurkan Ya Allah, diri. ya Allah. Terus, oke. Dia itu sakit itu ada jaminan sosial nggak? BPJS Kesehatan tenaga kerjaan? Kalau jaminan sosial ketenagakerjaan ada. Ya. Terus pekerja yang shift malam. Ya. Waktu itu hanya ngantuk. Ya. Ngantuk. Pas hari Seninnya dipanggil siangnya. Oh. Dipanggil oleh perusahaan. Oh. Langsung di PHK. Langsung di PHK. Langsung di PHK. Katanya pelanggaran berat. Padahal itu ngantuk. Oh, Posisi ngantuk di mesin. karena lembur gitu. Shift malam. Si malam ngantuk. Iya, shift malam ngantuk. Shift 3. Iya, iya. Oh, di sini 3 shift. Oh. Di Iya, sini 3 shift. 3 shift. Lalu Nah, lalu apa? Ini banyak sih peraturan perusahaannya ada nggak peraturan perusahaan? Justru itu peraturan perusahaan disamain dengan tata tertib perusahaan. Oh, yang nggak bisa. Ya, jadi yang kemarin-kemarin kita tidak mengetahui yang Ya. namanya peraturan perusahaannya Ya. seperti apa, Ya. kami tidak pernah tahu. Ya. Nah, terus ada pekerja yang hari Minggu libur, terus besoknya tidak masuk, Seninnya langsung di SP. Langsung di SP berapa itu? SP1. Oh, Iya. Padahal pekerja tersebut sudah ngomong tidak mau. kalau masalah upah bagaimana upah? Nah, masalah upah, ya kita dibayar di bawah UMK. Bawa MK. Iya, jadi kami tidak mengerti karena Dulu ya, dulu kita bicara dulu iya ya. bicara dulu. Iya, Kami lanjut. tidak mengerti Hmm. upah tersebut, kita gelondongan Gelondongan bahasanya. Gelondongan. Gelondongan Jadi- tuh satu paket gitu ya. satu paket. Jadi Ah. nggak tahu struktur skalanya seperti apa. Iya. Jadi udah kita nerima Iya. 2 juta. Misalkan sekarang nih, Iya. misalkan upah sekarang 2.196.000, Iya. ya udah 2.196.000 tanpa kita tidak mengetahui. Jadi Anda udah kerja 6 tahun, upahnya masih UMK gitu. Iya, Oh, bahkan di bawah UMK ya. bahkan di bawah UMK. Jadi ada pembagian dan itu ternyata upahnya masih di bawah UMK ya. Iya. Oke. Lalu masalah lembur itu sesuai nggak tuh? Kalau lembur Masalah- berapa jam? Kalau lembur. Kalau lembur kebanyakannya 7 jam hari Minggu. Dan itu uang lemburnya bagaimana? Nah, Kompensasi. justru itu uang lembur yang diterima karyawan Ya. dibayar 1,5. 1,5, jadi tidak berjalan. Ya. Jamnya jam mati. Oke. Satu itu ya. Apa? Iya, Lembur ya. lembur. Jamnya mati itu. Jam mati. Jadi hari Nggak Minggu, berjalan itu. hari Minggu tanggal merah, tetap hitungannya segitu, nggak berjalan. Jadi lembur itu dibayarnya adalah jamnya mati. Jamnya mati. Jadi kerja berapapun jamnya mati seperti itu. Jamnya mati seperti itu. Emang orang lembur dipaksa? Atau gimana? Ada paksaan. Anda suruh lembur gitu? Ya, suruh lembur. Kalau nggak Jadi lembur? kalau nggak lembur, SP atau PHK? kadang gini, nanti akhir tahun upahnya nggak bakalan digedein gitu. Oh, ada kayak gitu juga? Iya, Ya Allah. Kalau yang bersangkutan nggak ngelembur-lembur gitu? iya. Kalau nggak mau, Kalau nggak mau? jadi misalkan kalau disuruh lembur 1 minggu ini nggak mau, Iya. diomong. Ya. Terus kedua kali nggak mau lagi, ada perlu. Iya. Kesitunya udah nggak pernah dikasih lembur Oh. sampai seterusnya. Iya, iya.
Jadi nggak ada kesepakatan siapa yang mau lembur. Iya. Nggak ada catatan, jadi disuruh aja gitu, pakai lisan. Kamu besok lembur. Dan itu bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. Ya Allah. Bertahun-tahun. Oke. Dan kawan-kawan mulai sadar berserikat itu dari mana sebenarnya? Nah, dari Bahwa kawan-kawan harus berserikat itu dari mana ya? ya kita belajar dari flashback ke belakang, pengalaman-pengalaman teman-teman yang di PHK. Ya. Karena waktu dulu kan yang sakit langsung di PHK. Ya. Terus yang ngepres cetakan, padahal itu nggak disengaja, Ya. langsung di PHK. Langsung PHK. Ya, Yang yang SP1, SP2 nggak ada. ya, Ya. yang ngantuk langsung di PHK. Ya Allah. Nah, kami berpikir, Ya. kami di sini bekerja shift 3. Yang namanya shift 3 pasti ada yang namanya mengantuk. Iya. Jadi pikiran itulah datang. Iya. Kami sebagai pekerja tidak mungkin yang namanya sehat terus. Ya. Tidak mungkin yang namanya manusia tidak ngantuk. Nah, oke, sebentar saya potong. Nah, kalau malam shift malam itu ada istilah nanti dikonsumsi nggak tuh? Ada misalkan natura gitu apa gitu tuh, misalkan kasih susu atau kasih makan atau sebagainya. Waktu itu atau sebelum itu? Waktu itu dikasih susu. Oh, malam itu kalau shift Ya, malam. malam sama Indomie. Indomie. Ya, waktu itu bukan susu sih, Apa itu? tapi kopi. Kopi. Ya, kopi Biar nggak hitam ngantuk. satu. Kopi hitam? Kopi hitam satu. Jadi kalau yang masuk shift malam kasih kopi. Kasih kopi satu sama Indomie satu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kembali lagi yang dipertanyakan Pak Mabub. Iya. Ini apa? Berpikiran untuk berserikat. Ya gimana? Ya karena kami sadar Ya. bahwa kami ini punya kelemahan, Iya. punya inilah tidak kesempurnaan. Iya. Bahwa manusia pasti ada ngantuk, ada kesalahan, Iya. ada sakit. Iya. Dari situ kami berpikir dari pelajaran tersebut. Iya. Nggak mungkin saya pribadi, oke lah hari ini, minggu ini, bulan ini, Iya. kami tidak di PHK oleh perusahaan. Iya. Karena saya yakin rajin, Iya. berangkat terus. Iya. Tetapi apakah ada jaminan nanti saya tidak membuat masalah? Iya. Seperti kesalahan melakukan ngepres cetakan. Iya. Karena pekerjaan kami itu nyetak. Otomatis risiko-risiko yang didapatkan oleh pekerja produksi ya seperti itu. Iya. Oh, Risikonya. ini produksinya apa sih sebenarnya? Produksinya Bikin apa gitu? otomotif. Bikin apa gitu? Banyak sih itemnya seal. Oh, yang dari karet-karet itu. kan? Karet-karet itu. Buat di ini ya, buat di otomotif ke di mobil Iya. motor gitu mungkin. Step, Iya, iya, iya. step motor itu. Iya. Nah, waktu Anda berserikat itu berapa orang pertama kali yang baru? Ada penolakan nggak dari teman-teman sendiri karyawan itu? Nah, kami waktu itu diajakin oleh teman-teman Iya. bahwa nanti hari Minggu, ayo kita bentuklah serikat Iya. daripada nanti kita semua jadi korban PHK Iya. yang tidak jelas Iya. kesalahannya. Iya. Waktu pertama kita bawa teman-teman cuman 23 orang. 23 orang. 23 orang. Pertama kali itu. Pertama kali. Oh. Kita hari Minggu Iya. langsung dilantik, kita bentuk serikat Iya. Dengan FSPMI. dengan FSPMI. Iya. Nah, setelah dilantik, berjalan waktu 2 minggu kurang, kami sudah mendapatkan anggota 49 Itu dengan kesadaran sendiri mereka. dengan kesadaran sendiri. Anda nggak pernah maksa-maksa teman-teman? tanpa paksaan, Oh. tanpa paksaan. Iya. Kami Jadi aja nggak maksa ya? Enggak, tidak ada paksaan. Ayo kamu gabung dengan saya. Enggak, Kalau nggak gabung kamu saya benciin gitu tuh. tidak ada paksaan. Sadar semua ya. Sadar semua. Iya.
Halo. Nah, selang 2 minggu Ya. kita mendapatkan anggota 49, Ya. terus naik menjadi 77 anggota, terus sampai kita di PHK itu Ya. jumlahnya 86 anggota. Nah, dari saat itu Anda berserikat. Nah, di serikat itu Anda dapat apa aja sih sebenarnya? Maksudnya bukan di perusahaannya, di serikatnya sendiri Anda tuh gimana? Apakah hanya bergabung terus udah gitu, nggak ada pertemuan, nggak ada pelatihan, nggak ada pendidikan atau gimana dan sebagainya, pendidikan dan Ya, sebagainya? ya kita berserikat diajarkan dengan baik oleh perangkat-perangkat Ya. konsulat cabang atau Ya. pimpinan cabang. Ya. Kami diajarkan oleh tutor-tutor kita atau perangkat-perangkat kita dengan baik, dengan cara seperti apa kita diberikan pendidikan supaya bisa di dalam perusahaan dijalankan. Ya. Nah, waktu Anda berdiri serikat pekerja, perusahaan menentang nggak? Dari pihak perusahaan Atau welcome? waktu itu kami sempat ya ada Nggak boleh gitu, kertakan ini, tahu kita memberitahukan ke perusahaan pencatatan Ya. dari Disnaker, dari perusahaan sempat kita langsung dikumpulin semua yang 13 orang tersebut, Mengurus itu. pengurus. Iya. Semua Ngapain tuh? pengurus. Ditanyain apa ya? Ditanyain, kalian ini udah melanggar aturan, tidak izin ke perusahaan karena sudah memakai nama perusahaan. Iya. Nah, waktu itu kami belum dibekali ilmu sama sekali, Iya. belum tahu sama sekali. Iya. Di situ kami ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Iya. Nah, tetapi ini demi kebaikan teman-teman semua karyawan yang berada di PT Tata Karya Raberindo, supaya tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi sebelumnya. Iya. Ya kami tekadkan, insya Allah kita teruskan sampai sempat mau ditakut-takutin, mau dipidanakan. Waduh, sampai dipidanakan? Ya, mau dipidanakan Gara-gara pakai nama gara-gara memakai nama PT. PT Tata Karya Raberindo. Iya. Nah, terus sempat ditawarin masuk ke SP sebelah, SP sebelah itu gimana maksudnya? Mandiri. Oh, ternyata ada juga. Nggak ada. Oh, enggak ada. Jadi nggak ada, tapi dari manajer tersebut menunjukkan itu buku seperti buku PKB, buku seperti itulah, sama. Emang anggotanya berapa di dalam ada SP independen itu? Tidak ada. Jadi nggak ada. mungkin setelah kita bentuk serikat pekerja, mungkin dia ingin buru-buru Sebagai mendirikan saingan. lagi Sebagai saingan gitu ya? sebagai saingan. Oh, gitu. Nah, lalu setelah Anda berserikat, Anda sudah berjuang di perusahaan atau ngapain? Berunding apa gitu? Terus ada perubahan nggak gitu? Artinya Anda sudah mendekati atau hanya bendera saja serikatnya, tapi Anda nggak pernah berunding, Anda nggak pernah coba untuk bersama dengan manajemen, minimal meluruskan, oh ya ini pas salah Pak, gitu kan? Oh ya ini salah, ini keliru gitu. Nah, sudah ada perubahan apa sih sebenarnya setelah Anda berserikat itu? Ada perubahan apa? Ya, jadi Apa saja perubahan-perubahannya bisa disampaikan ke perubahan, teman-teman? ya, jadi perubahan setelah kami membentuk serikat pekerja, yang dulunya slip gaji itu diberikannya awal tahun Januari, Ya, seterusnya tidak diberikan. ya, Kami coba berunding ya, untuk memberundingkan slip gaji tersebut. ya. Pengen tahu ya komponennya apa saja sih pengen ya? tahu komponennya apa aja. Iya, iya. Nah, Terus? alhamdulillah Dikasih? dikasih. Iya, Kami minta slip gaji diberikan. iya, Nah, setelah itu slip gaji diberikan, kami coba menawarkan ke perusahaan, Ya. Pak, tolong diberikan rincian Ya. supaya biar karyawan jelas mengerti. iya.
Terus diberikan tanggal, Pak. Iya. Supaya di situ karyawan mengetahui dia berapa bulan tidak masuk. Iya. Dia berapa bulan berapa hari sakit, Iya. berapa hari tidak masuk dalam 1 bulan. Biar ketahuan Itu, ya. Biar ketahuan. Iya. Jadi kalau ada karyawan yang komplain, Iya. perusahaan tinggal menunjukkan, Iya. ini nih kamu nih hari ini tanggal segini nggak masuk. Oh iya. Kita kan bermaksud baik. biar jelas ya. Biar jelas. Oh, nggak masuknya berapa hari? Iya. Izinnya apa? Alasannya Izinnya apa? Iya. Terus kamu alpa Iya. berapa hari? Di Iya, situ iya. kan jelas. Iya, iya. Secara tidak langsung dia memberikan inilah ini loh kamu jelek raport kamu nih dalam iya, 1 iya. bulan. Iya, ya ketahuan gitu. Ketahuan. Ya. Kan jadi perusahaan tahu juga kan. Iya, perusahaan tahu, karyawan mana juga yang tahu. giat, mana yang bekal gitu ya. Iya. Oke. Terus masalah yang tadi kebalikan tadi udah ada perubahan dulu, misalkan tadi apa yang sakit nggak dikasih upah, Iya. terus yang hamil suruh di PHK, masih ada kayak gitu-gitu nggak? Alhamdulillah setelah kami membentuk serikat pekerja Iya. yang dulu waktu belum bentuk serikat pekerja tidak dibayar yang hamil. Oh. Yang hamil upahnya dibayar setengah. Iya. Setelah kami bentuk serikat pekerja, yang hamil dibayar full. Iya. Karena yang namanya normatif tidak boleh dikurangi, apalagi tidak dibayarkan. Iya, iya, iya. Itu teman-teman itu ke perusahaan tuh ngotot dulu atau emang perusahaan ngasih begitu aja? Ya kami coba berunding, Oh. coba sampaikan dengan baik Iya. bahwa hal seperti ini tidak Artinya, benar. Anda bukan ngotot ya, artinya Enggak. menyampaikan. Iya, kami caranya menyampaikan. kayak gini Pak, Iya. upah nggak boleh seperti ini. Menyampaikan Ya, dengan baik itu ya. menyampaikan dengan baik ke perusahaan Iya. bahwa seperti ini salah Pak, Iya. di dalam aturannya nggak boleh Pak. Iya, tapi perusahaan terima dengan penjelasan kayak gitu. Alhamdulillah hal-hal seperti itu Diterima menerima. baik, iya. Ya, terus yang sakit Upah diberikan tetap. upah diberikan. Iya. Terus yang mohon maaf ada yang keluarganya meninggal atau apa, boleh diberikan cuti. Ada yang hajatan, menikahkan atau apa gitu ya? Boleh. Jadi gitu? di situ boleh. Iya. Tapi upahnya tetap diberikan. Upahnya diberikan setelah Alhamdulillah. kita bentuk serikat pekerja. Oh. Tapi bukan dengan cara-cara ngotot Anda ya? Tidak. Duduk bersama, Duduk ngobrol, bersama, kita manajemen ngobrol, baik-baik. kita jelaskan bahwa hal seperti ini tidak benar, Keliru gitu ya. keliru. Nantinya juga kalau seperti itu efeknya kan tidak baik juga untuk perusahaan. Iya, iya, iya. Nanti perusahaan bermasalah, Iya. kita yang menjadi karyawannya juga nanti Iya. terkena masalah juga. Iya, iya. Terus sekarang ada masalah seperti ini. Anda sudah berjuang bersama-sama dengan teman-teman di dalam, sudah memberikan masukan-masukan yang baik pada perusahaan, duduk bersama, ngobrol, harmonis gitu kan, enak, kekeluargaan. Ya, artinya Anda sendiri yang berjuang di sana. Nah, sekarang tiba-tiba ada kasus seperti ini, ya kan? Kasus seperti ini, shock nggak sih teman-teman itu? Katanya Iya. bahwa teman-teman langsung dipotong gitu saja PHK seolah besok selesai gitu. Betul. Kaget nggak teman-teman dengan kejadian kayak gitu? Jadi Padahal komisi dari kemarin-kemarin baik ya, baik. nggak ada masalah. Artinya baik gitu kan, maksudnya Iya. nggak ada gejolak apa-apa gitu kan? Nggak ada. Jadi kebetulan waktu itu hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni Ya, 2020, ya, saya kebetulan pas shift 2. ya. Saya sendiri shift 2. Kebetulan saya ketua PUK di PT Tata Karya Raberindo. Iya. Pas hari itu polisi dari pagi banyak, Ya. dari aparat kepolisian, dari TNI, Oh, datang banyak, semua? banyak. Hari Sabtu itu. Ya, saya dikabarin oleh rekan-rekan pengurus. Oh, berarti posisi
dirimu itu berarti lagi bukan tidak ada di perusahaannya? Tidak ada di perusahaan. Masuk shift 2? Jadi masuk shift 2. Dikabarin ada polisi nih, ada apa. Nah, Kaget. kami tidak mengetahui. Ada rencana bahwa Ada teman-teman mau rencana. di PHK gitu? Tidak mengetahui sama sekali. Iya. Bahkan di pikiran pun tidak ada sedikit pun Iya. bahwa akan terjadi PHK semua karyawan. Pas saya masuk, tepatnya jam 12, waktu itu masuk setengah 1. Iya. Saya masuk ke perusahaan. Iya. Sama seperti biasa, Oh. di parkiran, terus saya absen. Oh. Nah, begitu sebelum shift 2 masuk, yang teman-teman di produksi, ruangan produksi dibubarin semua, dikumpulin semua. Dikumpulin semua. Jadi waktu itu bekerja seperti biasa, Normal. normal, tidak ada apapun. Iya. Tidak ada tanda-tanda apapun, normal seperti biasa. Iya. Dikumpulin oleh security, dibantu, dijaga oleh aparat kepolisian, Iya. mengamankan. Iya, amankan. Ya. Nah, waktu itu dari perwakilan perusahaan, yaitu HRD, Iya. memberikan pengumuman didampingi oleh kuasa hukum perusahaan, Iya. disaksikan oleh kawan-kawan aparat kepolisian, Iya. aparat TNI, dan dikumpulin. Lalu perusahaan nyampein? Perusahaan menyampaikan bahwa pertanggal 27 Juni Iya. perusahaan resmi closing atau ditutup Oh, ya Allah. dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Astagfirullah. Jadi semua kaget semua teman-teman. Kaget semua. Jangankan karyawan, Orang tua di rumah, istri, orang tua semua di luar kaget, Iya. tidak percaya. nggak percaya. Bahkan ada salah satu anggota WA pribadi ke saya, Iya. ini beneran nggak? Ya Allah. Jadi merasa seperti mimpi. Kayak mimpi. Iya. Ya mungkin apa yang mereka rasakan, saya rasakan juga. Ya. Karena saya juga di situ tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Saking shocknya, Hanya bisa mendengarkan saja dulu hanya ya. bisa mendengarkan, tidak bisa berucap sedikit pun waktu itu. Iya. Mungkin yang teman-teman karyawan di Tata Karya Raberindo yang merasakan yang sama. Jadi orang tua, apa anak, istri mungkin yang kaget juga ya. Kaget, semua lingkungan perusahaan di Ya sini mungkin pun karena nggak ada kabar dari sebelum jauh-jauh hari, nggak ada kabar. tidak ada kabar sama sekali. Kerja biasa masih normal gitu. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya. Kita tahu-tahu di PHK, Iya. tutup perusahaan dengan alasan pandemi. Ya. Jadi tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Ya, tiba-tiba perusahaan menyampaikan kepada karyawannya, tutup. Anda besok saya PHK semua. ya. Nanti pesangon saya transfer. Nanti pesangon diberikan tanggal 29, Bertahap itu ya. tanggal 30 bertahap. Jadi nggak ada kesepakatan tanda tangan gimana dan sebagainya, Tidak nggak ada. ada sama Pokoknya transfer sekali. aja ya. Pokoknya transfer. Iya. Nah, di situ hari Senin suruh menandatangani, Iya. suruh mengambil baklaring. Di situ. Dan diberi waktu 2 hari. Gelombang 1 hari Senin, gelombang 2 hari Selasa. Kami juga turut prihatin ya, Bung Johan. Kami turut prihatin dengan kondisi seperti ini. Kami atas nama Konsulat Cabang FSB Cirebon Raya beserta anggota-anggota kami di luar sana juga merasa kaget, Bung Johan, bahwa kejadian ini
menimpa pada PUK yang Anda pimpin di sana, di Serikat Pekerja yang Anda pimpin. Tapi itu bukan masalah tentang di dalam perusahaan Anda dan kawan-kawan di sana yang bermasalah. Tapi kami selaku organisasi merasakan bahwa ini adalah masalah kita bersama. Kita akan jalani bersama-sama ini. Teman-teman juga sudah memberikan support dukungan kepada kawan-kawan. Kami juga berpesan ya, terus itu harus diperjuangkan. Ini tentang kita mencoba mencari sebuah keadilan. Karena kawan-kawan sudah mengabdi di perusahaan lama, membangun perusahaan dari awal, yang dulunya kecil mungkin ya, masih kecil sampai sekarang besar gitu kan. Artinya banyak keringat kawan-kawan yang sudah kawan-kawan teteskan di dalam perusahaan ini, sama-sama dari awal, tanpa ada sebab kenapa tiba-tiba seperti itu. Dan dengan kondisi seperti ini dan organisasi sudah peduli dengan Anda, bagaimana sih perasaan Anda sebagai ketua di sini dengan kehadiran teman-teman di sini? Kemarin aksi teman-teman sudah pada datang mensupport Anda. Bagaimana teman-teman? Apakah punya semangat baru lagi dengan adanya seperti ini, dengan teman support, itu seperti itu bagaimana? Ya, kami sebagai ketua PUK PT Tata Karya Raberindo ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami yang ikut serta mensupport, membantu musibah ini. Itu muncullah dorongan-dorongan baru, semangat baru. Kita berterima kasih kepada teman-teman PUK, kawan-kawan yang dari provinsi ikut serta hadir. Langsung ketua DPW ya? Langsung ketua DPW hadir. Dari DPP juga hadir, dari PC juga hadir. Alhamdulillah, semua support semua. Kami tidak menyesali ikut bergabung dengan Serikat Pekerja FSPMI. Alhamdulillah, kami di sini di tenda perjuangan. Yang namanya konsumsi tidak pernah habis. Ada terus yang bawa. Ada terus. Yang bawa bergiliran dari siang sampai malam selalu ada, alhamdulillah. Dan teman-teman semua anggota pun merasa terharu dengan kejadian seperti ini, karena mereka bukan saudara kandung ya, bukan saudara kandung, kenal pun tidak, orang mana dari mana, tetapi semua itu hilang di situ. Persaudaraan kita ada. Kemarin katanya waktu aksi ada pada yang nangis gitu. Iya. Nangis waktu kenapa itu? Hari Kamis aksi jangankan yang perempuan, yang laki-laki pun banyak yang menangis. Nangis kenapa? Kok cengeng banget? Nangis apa tuh? Nangis bukan karena mereka itu lemah. Nangisnya kenapa? Karena mereka terharu. Oh, karena gerombolan banyak datang memberikan support dukungan. Saudara-saudara mereka datang pada hadir. Yaitu yang dinamakan di FSPMI saudara tak sedarah. Seperti itu. Solidarity forever. Solidarity forever. Kami sudah merasakannya sendiri. Dan tidak ada kepentingan tertentu. Mereka ikhlas membangun memberikan, ikhlas membantu. Ya, kami sebagai ketua PUK PT Tata Karya Raberindo mengucapkan yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya bangga dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara tak sedara FSPMI. Alhamdulillah, anggota pun semuanya siap memperjuangkan seperti ini, punya semangat baru.
Jadi Bung Johan sebagai ketua ini merasa terharu ya, Merasa terharu. dengan adanya dukungan dari kawan-kawan, memberikan support, dengan hadir langsung datang ke sini. Ada yang berbagai macam dukungan, bantuan, makanan dan sebagainya. Jadi tidak sendirian gitu ya. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, saya atas nama sekretaris ya, KC FSMI Cirebon Raya, sekali lagi ini adalah permasalahan PUK TPK dan Buruh Cirebon. Mereka tidak sendirian. Ini menjadi masalah kita bersama dan masalah buruh di Kabupaten Cirebon. Saya mengajak kepada seluruh teman-teman FSMI Cirebon Raya, khususnya dan umumnya teman-teman buruh FSMI di seluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan, support kepada kawan-kawan kita di sini yang sedang berjuang, mendirikan tenda perjuangan sudah semenjak dari tanggal 2 sampai dengan sekarang tanggal 4. Mohon untuk berikan dukungan support kepada mereka yang sedang berjuang tentang sebuah keadilan. Mereka sudah mengabdi perusahaan lama tanpa ada sebab mereka di PHK begitu saja. Dan saya atas nama FSMI Cirebon Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, khususnya teman-teman FSMI Cirebon Raya juga yang sudah mendukung, hadir datang ke sini, memberikan support dukungan, yang sampai bermalam di sini menemani teman-teman. Kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan makanan, minuman dan lain sebagainya, ucapan dukungan. Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Perjuangan ini tidak berhenti begitu saja. Kami atas nama organisasi akan terus memperjuangkan ikhtiar dari berbagai arah. Mudah-mudahan ada hasil agar teman-teman bisa bekerja kembali. 86 karyawan yang di PHK secara tiba-tiba tadi. Namun bukan hanya 86, kalau kita berhitung secara matematis, mereka punya istri, punya anak, berapa nyawa yang terhitung. Kalau istri, anak berarti sudah 3 nyawa dengan pekerjaannya. Dikali kalau yang sudah berkurang dari 50 orang, sudah berapa itu nyawa di belakang sana. Ini menjadi PR buat kita semua, khususnya teman-teman pemerintah di Kabupaten Cirebon, agar hal-hal semacam ini harus dihindari. Kita coba duduk bersama, diskusi bersama. Kita FSMI Cirebon Raya dan buruh FSMI siap memberikan masukan, solusi bagaimana kita duduk bersama, bagaimana caranya kan teman-teman tidak di PHK, kita cari solusinya bersama-sama. Namun sampai dengan malam ini yang kemarin dijanjikan bahwa kita setelah aksi akan dipertemukan dengan pemilik perusahaan, namun sampai dengan saat ini kita belum bisa bertemu dengan pemilik perusahaan. Ya. Pada kesempatan kali ini juga kami pastikan saat aksi kemarin tanggal 2 tidak memenuhi hasil, kami pastikan per hari ini kami organisasi sudah melayangkan pemberitahuan untuk aksi kedua hari Kamis esok tanggal berapa? Tanggal 9 Juli besok kita akan aksi untuk kedua kalinya di tempat yang sama, dan kita akan coba mendatangi pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada apa sebenarnya dengan pemerintah Kabupaten Cirebon? Pemerintah harus bertanggung jawab untuk ini dan harus tahu duduk permasalahannya dan untuk bersama-sama dengan kami. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota PUK secara personal maupun secara organisasi yang sudah terlibat dalam perjuangan kawan-kawan PUK Tata Kelola Cirebon. Dukungan Anda sangat
memberikan semangat buat kawan-kawan. Masalah kita dengan masalah bersama. Kami berdoa semua agar permasalahan ini berlalu. Allah berikan kemudahan. Amin. Mereka bisa bekerja kembali, bisa memberikan nafkah buat anak istri mereka di rumah, dan bisa bersama-sama menjalin hubungan industri yang harmonis dengan perusahaan. Serikat pekerja tadi disampaikan bahwa mereka dari pertama kali sebelum ada serikat dan setelah ada serikat berbicara baik, dan perusahaan menyampaikan dengan baik kepada perusahaan. Tidak ada hal-hal yang anarkis, tidak ada hal-hal yang mereka komunikasi itu baik. Tadi disampaikan secara gamblang oleh ketua PUK-nya bahwa setelah ada berserikat pun sudah ada sedikit perubahan yang memang itu adalah menjadi dasar hak normatif pekerja, dan memang itu harus diberikan oleh dari perusahaan untuk karyawannya tanpa perundingan. Sebenarnya itu menjadi hak dasar pekerja, seperti tadi upah yang hamil di PHK, dipaksa keluar dan sebagainya, banyak sekali. Itu menjadi sebuah hak dasar pekerja, dan teman-teman sudah mengingatkan bahwa ini salah kepada perusahaan, bahwa ini benar, bahwa ini keliru, dan sebagainya sudah diingatkan. Nah, sekali lagi mereka sudah berjuang dengan benar di jalannya yang benar, ya. Kami dari LSPFI tidak mengajarkan hal-hal yang anarkisme, kami tidak mengajarkan tentang kekerasan di serikat pekerja. Kami justru mengajarkan pada teman-teman untuk memberikan pengetahuan pada kawan-kawan bahwa tenaga kerja harus membangun kekuatannya, karena serikat pekerja itu bukan hari ini saja, dari dulu pun sudah ada serikat pekerja, dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun gerakan serikat pekerja itu ada, ya. Jadi memberikan hal-hal yang positif buat para pekerja. Oke, perbincangan malam ini dengan Ketua PUK SPAMK SPMI PT Tata Karir Betendo saya kira cukup. Semoga masyarakat di luar sana mengetahui tadi permasalahan di awal apa itu serikat pekerja, bagaimana sebelum dan setelah serikat pekerja, dan bagaimana mereka berjuang dari 8 bulan yang lalu mereka berjuang, dan sekarang tiba-tiba ada COVID, dan sekarang tiba-tiba ada musibah yang menimpa kawan-kawan semua. Kalau kita berdoa bersama-sama, kawan-kawan di seluruh Indonesia tetap diberikan kesehatan dan bekerja dengan baik, dengan kesejahteraan yang tentunya pula sejalan dengan keuntungan dari perusahaan, ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mungkin cukupkan sekian perbincangan malam hari ini, dari awal sampai akhir. Teman-teman ADT Perjuangan ini, dari kawan-kawan malam hari ini sudah berkumpul dan sampai nanti pagi dan diganti lagi, dan kita nggak tahu, kawan-kawan sudah berikhtiar, biarkan nanti. Hanya kita berdoa saja, tinggal kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya sampaikan buat teman-teman PDTKN, terus berjuang, ya. Berjuang untuk kawan-kawan, untuk keluarga muda. Berjuang bukan berjuang premanisme, tapi berjuang dengan cara-cara yang baik, berjuang dengan cara-cara profesional, dan berjuang dengan cara-cara yang elegan. Terus berjuang, jangan putus asa. Anda tidak sendirian, Anda tidak sendirian. Betul. Kita bersama-sama. Mereka memberikan support kalau kita semua. Kapan akan selesai kasus ini? Kita kawal bersama-sama. Kita kawal bersama-sama dari awal sampai akhir. Kami pastikan organisasi tidak akan meninggalkan Anda sendirian di perusahaan. Betul. Saya akan terus memberikan instruksi kepada anggota-anggota untuk mensupport Anda dan anggota-anggotamu di perusahaan. Ya. Endingnya seperti apa kita nggak tahu. Yang penting kita udah ikhtiar. Allah semoga memberikan jalan yang terbaik. Amin. Yang terbaik pada seluruh 86 karyawan yang bekerja. Mungkin itu saja, cukup sekian, sampai bertemu ya kawan-kawan semua esok hari Kamis, besok tanggal 9 Juli kita akan bergerak bersama-sama. Kita
kita akan berjuang bersama-sama lagi, menyuarakan, kita mencari titik sebuah keadilan. Ya. Sampai bertemu di lapangan besok. Siapkan diri kawan-kawan, teman-teman siapkan untuk kita menyuarakan kepada pemerintah, kepada kedua perusahaan atas janji kemarin pada saat aksi tanggal 2. Kita akan coba besok sampai bertemu di Medan Juang, sampai bertemu besok hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 di 2 titik. Kita akan aksi bersama-sama. Per hari ini surat sudah dilayangkan ke Polres, pemberitahuan bahwa kita akan aksi di 2 titik tanggal 9. Oke, mungkin itu saja Bung Johan. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbincang-bincang, ngobrol dari awal sampai akhir. Saya juga dari pagi ini. Di sini dari sore nih. Sekarang sudah pukul setengah 10 malam. Saya di sini dari jam 4 lebih lah. Saya dari jam 4 di sini sampai sekarang udah menunggu setengah 10 malam ya. Terima kasih waktunya. Anda terus berjuang. Pimpin anggotamu tetap solid, tetap kuat, tetap istiqomah. Kapan akan berakhir? Nanti biar Allah yang menentukan. Ya. Salam buat kawan-kawan di sana. Ya, mungkin setelah ini saya pamit pulang. Ya, saya mau istirahat dulu karena habis tidak semalam saya habis kerja malam. Ya, belum istirahat. Ini semua untuk kualitas untuk Anda, support dan dukungan buat Anda teman-teman. Mungkin itu saja Bung Johan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman Buruh Indonesia. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Semoga info yang tadi disampaikan kita di sini malam ini bermanfaat buat kawan-kawan. Tidak mendengar dari secara sepihak dari media, dari manapun, tapi ini kita sudah berbincang baik, diskusi baik, apa adanya di depan tenda perjuangan. Ini menjadi saksi esok akan bisa dilihat oleh kelak nanti anak cucumu akan melihat video ini. Tenda perjuangan ini menjadi saksi bahwa kawan-kawan dulu pernah berjuang untuk menuntut keadilan. Mungkin 1 tahun 2 tahun tidak kerasa, tapi nanti kalau Anda sudah punya anak, sudah nikah, punya cucumu akan melihat video ini. Bahwa bapakmu ini, ayahmu ini sudah berjuang untuk keadilan, mendirikan tenda perjuangan. Ya. Oke kawan-kawan, sekali lagi cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman Cirebon Raya atau khayal masyarakat di Cirebon mencari tahu duduk permasalahannya. Kita akan cari penyelesaian ini sampai selesai. Terima kasih, saya undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahbub. Sukses terus berjuang demi kaum buruh. Amin. Angkat tangan dulu. Terus berjuang demi kaum buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. Yes. FSMI. Yes. FSMI. Yes. Terima kasih.